Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wal Ayah, inna la khaira quwata illa billahil aliyyil nanti diupload ya. Insyaallah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Mbak sama Dedek udah bersyukur belum? Udah. Alhamdulillah. Kenapa bersyukurnya? Karena kenapa? Apa? Kakak dikasih. Apa Mbak? Udah dikasih penglihatan. Oh ya, sudah dikasih penglihatan, kesehatan, Kasih. bisa sekolah hari ini meskipun ada drama dididik, dikasihkan kemudahan ya toh. Terus habis itu bisa makan dengan lancar. Alhamdulillah. Malam ini Ayah akan bercerita tentang 25 nabi dan rasul. Dan malam ini kita akan membahas yaitu salah satu nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Bentar. Aku outro. Kenapa? Tadi dulu. Ya. Tadi dulu. Tolek dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, malam ini akan bahas, Ayah akan bercerita tentang Nabi Yakub alaihissalam. Aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Artinya, dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Surat Hud ayat 71. Dari pernikahan Nabi Ishak alaihissalam dan Ribqah lahirlah anak kembar. Anak yang pertama lahir bernama Al-Aish, sedangkan yang kedua dinamakan Yakub sebab ia lahir sambil memegangi kaki saudaranya. Meski Nabi Yakub alaihissalam bersaudara kembar dengan Aish, tetapi hubungan mereka kurang akur. Nabi Ishak alaihissalam lebih menyayangi Aish karena ia adalah anak pertama. Sedang ibunya lebih menyayangi Nabi Yakub alaihissalam karena ia lebih kecil. Ketika Nabi Ishak alaihissalam sudah tua, beliau tak dapat melihat lagi. Beliau lebih sering dilayani oleh Aish yang memang lebih cekatan dan juga pandai berburu. Sedang Nabi Yakub alaihissalam sangat pendiam dan lebih senang berada dalam rumah mempelajari ilmu-ilmu agama. Pada suatu hari, hubungan dua saudara itu semakin tegang. Ini terjadi ketika Nabi Ishak alaihissalam menginginkan seekor rusa. Beliau meminta Aish untuk memburu rusa itu. Namun sebelum Aish berburu, ibunya menyuruh Nabi Yakub alaihissalam terlebih dahulu. Setelah mendapat buruannya, Nabi Yakub alaihissalam pun langsung melayani ayahnya Nabi Ishak alaihissalam, lalu mendoakannya, mudah-mudahan engkau menurunkan nabi-nabi dan raja-raja. Aish yang didahului oleh saudaranya marah besar, terlebih setelah mengetahui Nabi Yakub alaihissalam didoakan oleh ayahnya. Hal ini membuat sikap Aish yang menjadi lebih kaku dan dingin terhadap Nabi Yakub alaihissalam. Aish pun sering menyindir Nabi Yakub alaihissalam karena merasa dengki dan iri. Tak jarang Nabi Yakub alaihissalam sampai diancam akan dianiaya. Nabi Yakub alaihissalam pun mendatangi ayahnya untuk mengadukan sikap saudaranya. Berkata Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Ishak, "Wahai ayahku, berilah nasihat kepadaku. Bagaimana aku menghadapi saudaraku Aish? Ia membenciku, menaruh dendam dan dengki kepadaku. Aish marah padaku karena ayah mendoakan agar aku memperoleh keturunan yang soleh, rezeki yang melimpah, dan kehidupan yang makmur. Ia bahkan mengancam bahwa anak-anak dari istrinya yang berasal dari suku Kanaan itu akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak dalam penghidupan. Tolonglah ayah, berikan aku cara agar dapat mengatasi masalah ini secara damai." Nabi Ishak alaihissalam pun menjawab, "Wahai anakku, aku tidak dapat lagi menengahi urusan kalian berdua, sebab usiaku sudah tua. Aku khawatir setelah aku wafat,
permusuhan di antara kalian berdua menjadi makin meruncing. Aku khawatir permusuhan kalian bisa menyebabkan celaka, bahkan kebinasaan di antara kalian berdua. Maka jalan yang terbaik untukmu adalah berhijrah ke Padan Aram. Di sana kau bisa menemui pamanmu yang bernama Laban bin Batuil. Sesuai nasihat ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam pun pergi. Beliau menuju ke tempat pamannya yang ada di Padan Aram, daerah Irak. Dalam perjalanannya, Nabi Yakub alaihissalam tidak berani berjalan di siang hari. Beliau takut ditemukan lalu disiksa oleh saudaranya. Beliau hanya berani berjalan di malam hari, sedang di siang harinya ia bersembunyi dan beristirahat. Itulah sebabnya beliau juga dikenal dengan nama Israel, yang berarti berjalan di malam hari. Kelak keturunannya pun dikenal dengan nama Bani Israel. Adik, ketika Nabi Yakub tiba di Padan Aram, beliau bertanya kepada salah satu penduduk mengenai alamat rumah Laban bin Batuil. Penduduk itu pun berkata sambil jarinya menunjuk ke arah seorang gadis yang cantik jelita. Kebetulan sekali gadis itu bernama Rahil. Ia adalah putrinya Laban yang dapat membawa kepada ayahnya. Nabi Yakub alaihissalam kemudian pergi menghampiri Rahil, kemudian memperkenalkan diri kepada Rahil. Nabi Yakub alaihissalam menjelaskan bahwa beliau masih termasuk kerabatnya sendiri. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke Padan Aram. Rahil menyambut baik penjelasan Nabi Yakub alaihissalam. Dipersilahkannya Nabi Yakub alaihissalam untuk mengikutinya menuju rumahnya. Setelah bertemu dengan Laban, bukan main senangnya Nabi Yakub, mereka bahkan saling berpelukan. Setelah beberapa hari tinggal di rumah Laban, Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan pesan dari ayahnya. Nabi Ishak alaihissalam berpesan agar mereka berdua menjadi besan dengan menikahkan salah satu putri Laban dengan Nabi Yakub alaihissalam. Pesan dari Nabi Ishak alaihissalam terima dengan baik. Laban menyetujui pesan tersebut, tetapi dengan satu syarat. Syarat itu berisi agar Nabi Yakub alaihissalam bersedia mengembalakan hewan ternak milik Laban selama 7 tahun terlebih dahulu. Nabi Yakub alaihissalam pun menyetujuinya. Setelah 7 tahun berlalu, Laban pun memenuhi janjinya. Laban menjodohkan Nabi Yakub alaihissalam dengan putri pertamanya yang bernama Laia. Namun Nabi Yakub alaihissalam lebih menginginkan menikahi Rahil. Nabi Yakub alaihissalam ternyata sudah menyukai Rahil sejak pertemuan pertamanya. Akan tapi adat yang berlaku saat itu tidak mengizinkan seorang adik mendahului kakaknya menikah. Sebagai jalan tengah, Laban menyarankan agar Nabi Yakub alaihissalam menerima Laia sebagai istri pertama. Setelah itu barulah Nabi Yakub alaihissalam menikahi Rahil sebagai istri kedua. Dengan syarat itu mengharuskan Nabi Yakub alaihissalam agar bersedia mengembalikan hewan ternak milik Laban selama 7 tahun. Nabi Yakub alaihissalam begitu menghormati Laban dan merasa berhutang budi pada pamannya itu. Maka ketika pamannya mengajukan penawaran, ia bersedia menerima saran itu. Tak lama kemudian pernikahan Nabi Yakub alaihissalam dengan Laia pun dilaksanakan. Setelah 7 tahun yang kedua berlalu, Nabi Yakub alaihissalam dinikahkan pula dengan Rahil. Pada masa itu belum ada larangan untuk menikahi kakak beradik dalam satu waktu sampai turun Surah An-Nisa ayat 23 yang artinya, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi di masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kepada masing-masing putrinya Laban memberi seorang hamba perempuan. Kepada Laia ia memberikan hamba perempuan bernama Julfa, dan kepada Rahil ia memberikan hamba perempuan bernama Baha. Alhamdulillahirabbil alamin. Hikmah dari Nabi Yakub alaihissalam, setiap peristiwa pasti mengandung hikmah. Tugas kita adalah bersabar dalam mencari hikmah di balik peristiwa tersebut. Sayangilah saudaramu, berbuat baiklah kepada mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah besok dilanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.